Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya teman-teman ya. Selamat datang saya ucapkan ya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi syariah ya. Oke. Jadi untuk akuntansi syariah di sini nanti kita pertama kali kita akan membahas dulu mengenai konsep dasar akuntansi syariah ya, akuntansi syariah lah. Berbicara mengenai akuntansi syariah, kita mereview dulu ya. Jadi mereview dulu mengenai akuntansi syariah itu apa dan bagaimana kemunculannya. Jadi berbicara mengenai akuntansi syariah itu memang dulu zaman dahulu itu pada masa kejayaan umat Islam, bahwasanya sebuah lembaga khususnya negara itu membutuhkan yang namanya pencatatan. Nah, dulu itu pencatatan itu konsep awalnya itu digunakan sebagai bendaharawan suatu negara. Jadi untuk apa? Di mana negara waktu itu dipimpin oleh sultan ya. Sultan itu yang akan intinya dia sebagai khalifah. Khalifah itu dia yang akan memimpin, dan ketika memimpin itu visi misi utamanya bahwasanya dia semua untuk kesejahteraan masyarakatnya waktu itu ya. Nah itu. Jadi kalau berbicara mengenai akuntansi syariah, jadi akuntansi itu kan seni ilmu yang membahas mengenai pencatatan. Nah, berbicara mengenai seni pencatatan di sini bahwasanya ilmu pencatatan itu selalu berkembang mengikuti perubahan zaman ya. Mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi bahwasanya akuntansi itu mulai dikenal itu memang sudah lama ya. Bahkan sebelum tokoh-tokoh ilmuwan di bidang akuntansi Eropa itu sebelum itu sebetulnya pada waktu masa kejayaan Islam itu sudah ada ilmu akuntansi sebetulnya. Cuman waktu itu ilmu akuntansinya masih relatif sederhana. Nah, berbicara mengenai pencatatan tadi ya, pencatatan di sini memang dalam Islam itu sudah dianjurkan ya, di dalam Al-Qur'an ya, dan di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan atau di materi selanjutnya ya, bahwasanya memang saya cuplikan sekilas bahwasanya memang di dalam Islam bahwasanya ketika kamu melakukan muamalah ya, muamalah dan kamu merasa ragu atas mitramu, boleh kamu melakukan pencatatan dan boleh kamu meminta sebuah jaminan atau agunan seperti itu. Jadi itu dalam Islam boleh seperti itu ya, itu bermuamalah ya. Nah itu memang waktu itu akuntansi pada waktu masa kejayaan Islam tadi ya, itu dikenal yang namanya kitabat al-amwal. Jadi pencatatan uang. Kitabat al-amwal itu memang dia mencatat uang terkait dengan keluar masuknya sebuah uang atau arus kas ya. Nah itu. Nah, semakin lama berkembangnya sebuah negara, otomatis pendapatan negara itu semakin besar. Untuk mengelola keuangan negara waktu itu, biasanya waktu zaman masa kejayaan Islam itu dipegang oleh bendaharawan ya. Nah, yang memimpin sultan, tapi yang memegang itu bendaharawan. Bendaharawan membutuhkan sebuah pencatatan untuk mengelola dana kas negara yang diperoleh lewat berbagai macam lewat berbagai macam sumber. Yang pertama bisa berasal dari zakat. Intinya sebetulnya waktu itu zakat itu ya, makanya kenapa pengelola zakat itu dinamakan Baitul Mal ya, yang dinamakan Baitul Mal waktu itu. Kemudian dari upeti. Jadi memang zaman masa kejayaan Islam itu pun sudah mengimplementasikan yang namanya upeti. Upeti itu imbal balik warga kepada negara ya, di mana nanti negara yang akan memberikan kontribusi ke masyarakatnya melalui pemerataan seperti itu. Atau yang ketiga sitaan. Jadi waktu zaman masa kejayaan Islam ketika melakukan peperangan menang, harta sitaan itu bisa menjadi hak kekayaan negara seperti itu. Nah, dengan banyaknya akumulasi pendapatan tersebut dari berbagai macam sumber sehingga membutuhkan yang namanya pencatatan ya.
Itu. Nah, memang kalau secara akuntansi umum bahwasanya akuntansi itu dikenalkan pada abad 13 ya. Padahal itu sebelum itu sudah ada. Nah, itu pun yang menyatakan adalah Pacioli. Pacioli itu kan tokoh akuntansi ya, salah satu tokoh ilmuwan akuntansi dari Italia. Memang dikenakan dari double entry bookkeeping khususnya ya. Double entry bookkeeping atau pencatatan double entry. Itu memang kalau dalam sejarah umumnya pada umumnya itu muncul abad 13 di Italia. Karena apa? Waktu itu di negara tersebut ya, bahwasanya ada beberapa fenomena ya, di mana dia perdagangannya sangat pesat sekali ya. Kemudian munculnya ilmu akuntansi itu karena pada periode itu tidak ada pencatatan yang selengkap ya, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Maka pada waktu itu muncul yang namanya pencatatan dengan sistem double entry atau double entry bookkeeping ya. Nah, jadi double entry bookkeeping ini memang dikenalkan pertama kali di Italia ya. Dan itu kalau kita runut sejarah sebetulnya sebelum double entry bookkeeping sudah ada namanya akuntansi pencatatan sederhana ya. Nah, jadi sejarahnya memang Italia dulu didatangi oleh saudagar-saudagar dari Arab ya, dari Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Jadi pada waktu masa kejayaan Islam itu orang-orang Muslim melakukan perdagangan sampai ke Eropa waktu itu, abad ke-13 tersebut. Makanya ketika di Italia ya, untuk pengembangan sebuah bisnis, para saudagar tersebut dia membutuhkan namanya suatu pencatatan sehingga muncul seperti itu. Nah, itu menurut Thomas Pacioli ya. Bahwasanya Thomas Pacioli juga pernah meriset itu sebelumnya sudah ada. Jadi memang kalau berbicara akuntansi atau ilmu pencatatan itu pertama kali dikenalkan oleh saudagar Muslim dari Arab yang ke Eropa, waktu itu ke Italia. Sehingga Italia itu mengadopsi ilmu pencatatan yang berasal justru dari Arab waktu itu ya, seperti itu. Nah itu. Nah, jadi setelah itu muncul akuntansi syariah. Jadi setelah pencatatan terus double entry bookkeeping itu pencatatan sederhana, baru ilmu itu berkembang ya, berkembang lah. Karena banyak faktor karena faktor kebutuhan salah satunya ya. Jadi faktor-faktor yang memunculkan akuntansi itu karena terkait tadi ya, perkembangan sebuah bisnis, perkembangan sebuah organisasi, bahkan motivasi seorang pembisnis untuk mendapatkan pendapatan yang semaksimal mungkin dan untuk bisa mensejahterakan lingkungannya ya. Waktu itu kan mungkin pengusaha, intinya kan filosofinya itu pengusaha, ketika dia kekayaannya naik, dia pengen mensejahterakan karyawannya dulu waktu itu. Setelah karyawannya baru lingkungan sekitar. Nah, waktu itu memang pengelolaan dana sosial itu sangat diperlukan ya, karena ketika pengusaha yang sukses waktu itu dia butuh penyaluran dana sosialnya ya, yang itu sebetulnya kalau kita runut sampai sekarang itu nanti muncul yang namanya CSR itu loh ya, istilah dana CSR lah, customer responsibility dalam sebuah perusahaan. Nah, itu dulu ada sejarahnya seperti itu ya. Jadi munculnya akuntansi syariah itu pertama karena motivasi orang itu sangat besar sekali dalam memperoleh sebuah pendapatan ya. Kemudian pentingnya aspek sosial tadi yang sudah saya singgung. Kemudian ketika membuat sebuah bisnis tujuan utamanya adalah memperoleh laba. Nah, kemudian untuk pengertian akuntansi syariah itu sendiri, kalau itu berasal dari akuntansi dan syariah. Akuntansi itu kan secara definisi kan ilmu seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran sampai pelaporan. Sedangkan syariah itu hukum-hukum yang berdasarkan hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seperti itu. Nah, prinsip umum akuntansi syariah yang pertama pertanggungjawaban ya. Yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebenaran,
Dan kemudian berbicara mengenai perkembangan akuntansi Islam ya, dalam Islam, akuntansi dalam Islam itu pertama kali kan ini seorang ahli ilmuwan akuntansi Thomas Pacioli atau Pacioli. Jadi menyebutkan sistem pencatatan itu sisi transaksi sudah ada sejak lama. Tadi sudah saya singgung ya. Namun tidak menyebutkan sejak kapan. Karena memang peradaban Islam itu, kejayaan Islam itu sudah sangat lama sekali ya. Nah, jadi mengalami pada masa Eropa mengalami masa kegelapan itu sebetulnya kaum muslimin waktu itu sudah menggunakan akuntansi ya, dan ikut andil dalam mengembangkannya ya. Sebetulnya banyak ilmuwan akuntansi yang mengembangkan ekonomi Islam ya, banyak, nanti kita lihat nanti ya. Nah itu, nah seperti firman Allah bahwasanya dan carilah ini yang menjadi dasar pengembangan pemikiran akuntansi dalam Islam ya. Yang pertama, carilah surat Al-Qasas ayat 77, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dianugerahkan kebahagiaan ya, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah intinya dari sini orang itu sebagai manusia, sebagai istilahnya kodrat manusia itu intinya untuk berusaha, untuk mencari apa sebetulnya. Tujuan utama kita berusaha itu adalah tujuannya akhirat. Namun medianya, ladangnya, tempat menanamnya, nanti kita itu dapat banyak atau enggak hasilnya itu di dunia. Makanya tetap jangan meninggalkan dunia. Nah itu. Makanya ya tidak salah ketika ada beberapa ulama berprinsip bahwasanya kejarlah akhiratmu, nanti dunia akan mengikuti ya. Jadi semua harus balance. Nah kemudian perkembangan pemikiran akuntansi dalam Islam. Tadi perkembangan ekonominya ya, sekarang akuntansinya ya. Jadi berbicara mengenai perkembangan akuntansi dalam Islam itu ini berasal dari orang Arab di Mekah ya. Dia menggunakan akuntansi itu digunakan sebagai alat penghitung keuntungannya. Dia ketika menjual barang mendapatkan berapa, harga pokoknya berapa. Itu sudah ada sejak zaman masa kejayaan Islam waktu itu ya. Dan waktu itu orang Islam menolak namanya fanatisme golongan. Nah jadi memang berbicara itu maksudnya apa, bahwasanya yang mengembangkan ilmu akuntansi itu tidak hanya orang Islam sebetulnya, tapi juga ada kontribusi dari orang-orang non Islam ya, bisa dari Nasrani maupun peradaban yang lebih tua lagi, kayaknya Hindu Buddha ya waktu itu ya. Nah itu seperti itu. Nah karena itu waktu itu orang Islam, karena waktu masa kejayaan Islam itu Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal, salah satunya adalah perdagangan. Itulah yang memunculkan nanti akuntansi dalam Islam. Nah kemudian ada beberapa tokoh-tokoh ya, jadi yang mengembangkan, melakukan sebuah riset ya dalam pengembangan ilmu akuntansi ya. Kalau Pacioli kan dari Eropa ya. Nah itu sebetulnya ada tokoh-tokoh lainnya yang dari Arab ya, dari Arab. Nah nanti saya akan dari pengembangan ilmu akuntansi syariah itu banyak ilmuwan yang berkontribusi. Jadi tidak hanya orang Islam sebetulnya. Jadi orang-orang non pun juga ada kontribusinya di situ. Nah, nanti kita lihat. Sebetulnya nanti kita lihat siapa saja sih ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan konsep pemikiran dalam Islam seperti itu. Nah, ini contoh pencatatan waktu zaman kejayaan Islam, waktu zaman sebelum setelah orang-orang Islam itu melakukan perdagangan di Eropa waktu itu ya. Jadi ya, Alkitamah, jadi pencatatannya waktu itu intinya dalam melakukan pencatatan dimulai dengan istilah atau lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi
Al-Qitamah itu secara definisi itu laporan keuangan bulanan yang dibuat setiap akhir bulan, yang sudah mengelompokkan di mana pemasukan dan di mana pengeluaran, terus sesuai jenisnya, terus nanti ketemu saldonya. Nah itu. Jadi nanti waktu itu Al-Qitamah itu apa ya istilahnya, sistematikanya itu hanya sederhana, seperti sumber-sumber pendapatan keuangannya dari mana, kemudian pendapatan sampingannya dari mana saja, terus kemudian penggunaan dananya atau pengeluarannya kemana saja, ketemu saldo. Dan itu dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim waktu itu. Nah sekarang laporan keuangan dimulai tidak Bismillahirrohmanirrohim, tapi dimulai dengan judul bukan judul, tapi nama perusahaan, PT apa atau laporan keuangan apa ya, judulnya itu, judul laporannya itu laporan apa, terus nama PT-nya seperti itu. Nah itu perkembangan zaman sekarang seperti itu. Nah itu tadi terkait dengan perkembangan akuntansi syariah ya, dan atau akuntansi dalam Islam. Nanti kita lanjut di sesi yang kedua terkait dengan masih perkembangan akuntansi dalam Islam. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan pertama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.